Jadi susah masuknya. Kita susah masuk. Kepingannya jadi kak, jadi supaya lu damai. Fit. Cece kasih fit ke sana. Supaya ganjil. Ini nggak supaya ganjil pintu. Sudah sedikit aja. Elizabeth juga. Sama suaminya. Iya. Elizabeth sama sudah simpan kamera untuk kita makan sama-sama. Betul. Oh. Daripada kameranya dipegang terus, nanti kita tidak makan. Siri. Siri. Enak ya? Siri. Beliau dulu orang besar. Dengan tulang gitu kan. Ayo abang makan dulu. Jarang ada yang karena peserta transit pasti ada saja. Jadi jarang. Memang waktunya tidak terlalu lama, setengah jam saja di transit. Tapi saya memang tiket saya langsung terbang. Bisanya memang langsung terbang. Tidak pindah pesawat. Yang pasti nih. Makan sini. Yang pasti yang bawa siapa? Merah. Kan dope. Dia udang merah dope. Ai punya. Enggak pakai. Cuma inang ada, inang. Maksudnya enggak dimakan. Makan kenapa?
panen kemarin. Bukan yang muda. Iya mudah. Kalau pinang yang kita yang udah tuanya. Iya. Ini malah ada yang kering, tapi buat yang ini kuat, yang sudah dijemur. Jadi ini awet, lumayan lama, buat sampai tahun. Tapi kok aku kamera ya? Memang kayaknya kurang gula. kurang pinang kan? Pinang satu sebelah dari segini. Kiri satu, Segini. Ini baru saya potong. buat tambah kapur. Iya, harus pakai itu. Apa namanya itu? Kapur kan? Kapur. Habiskan kiri itu. Supaya rusak tuh kapur. Mainnya kapur Harus. kapur khusus. Nah, bagus dong. Kan baru bagus. Buatin gigi ya. Ada kan yang jual para satu banyak namanya. Oh, satu aku sita. Apa namanya itu? Ini kapur siri namanya. Oh, kapur sini. Ya? Soalnya harus lupa dulu. Kenapa Bang? Ini elang. Ini kita pakai gabir loh ha. Oh, pitong dong. Gabir. Enggak ada gabir. Apa kapur Ini sini? Ada ini kapur siri. Kapur sini. Ini lah. Harusnya ada kapur khusus itu dibakar. Iya, bahkan kabur tulis. Memang ada kabur sini. Ada kapur siri. Ada. Buat namanya sebenarnya. Coba budaya kita tuh setelah orang tua makan itu. Kalau di timur kan yang muda pun makan kan. Anak kecil pun makan. Kalau Itu kita kita tamu yang pertama disuguhin sebelum ada minuman segala macam. Apa masih berlain bersama saudara-saudara mungkin sejak tadi kita bertemu dan apa yang menjadi harapan kita itu sudah tercapai, sudah selesai. Kami mau mohon pamit untuk kembali, namun kami masih minta kesempatannya sekali lagi untuk membicarakan sesuatu hal yang akan kita jalani ke depan, itu menyangkut urusan selanjutnya untuk membawa anak-anak kita ke tahap yang terakhir, yaitu sampai dengan tahap pemberkatan di gereja. Sebenarnya itu tidak menjadi sesuatu yang terlalu mendesak kita, tapi oleh karena jarak yang sangat jauh sehingga komunikasinya akan susah, sehingga pada kesempatan ini saya berkeinginan oleh karena kita semuanya ada di sini, kira-kira bisa kita mencari celah untuk kita sepakati waktu yang mana yang cocok, yang pas, sehingga nanti di saat sampai waktunya itu saya juga tidak ada halangan, tidak ada rintangan berupa entah dia itu apa faktor alam atau sakit penyakit seperti kemarin COVID segala itu untuk menghalangi kita. Nah mungkin hal-hal itu kita masih bisa antisipasi, tapi kalau seperti faktor alam seperti hujan, seperti badai itu kan susah untuk saya bisa tembus sampai di sini. Makanya pada kesempatan ini untuk Bapak dan Nama Silawahi beserta abang-abang semua, mari kita sama-sama mencari waktu yang tepat, kira-kira tepatnya di waktu yang mana di tahun 2022 nanti yang cocok, 23 yang cocok untuk kita bisa membawa anak-anak kita sampai ke tahap yang terakhir. Jadi dari saya mungkin saya buka. Yang jelas bahwa melihat dengan keadaan yang diminta dari gereja, itu akan ada persiapan sebelumnya. Nah, itu akan dipersiapkan. Jadi kurang lebih mungkin
3-6 bulan itu membutuhkan waktu untuk persiapannya di gereja. Yang berikut dari saya sebagai orang tua, tradisi saya di Timor, saya di sana itu bertani, punya kebun, punya ladang. Jadi pada musim hujan nanti saya akan nanam. Nah, kebiasaannya ketika benih itu sudah saya tabur di alam, tidak ada kesempatan untuk saya punya urusan lagi berhubungan dengan adat, dengan seperti pesta-pesta. Itu tidak. Sampai kapan benih yang ditanam itu sudah tumbuh dan sudah tua, saya bawa pulang di rumah itu baru bisa ada acara-acara yang seperti itu. Nah, itu bukan terlalu percaya dengan itu, tapi karena di saat saya dilahirkan itu sudah diajarkan begitu, kemudian saya jalan sampai sekarang. Nah, dan sebenarnya jangan sampai bapak dan mama berpikirlah itu ambil alasan supaya nanti tidak seperti itu. Makanya saya bilang mari kita berembuk dan kita mencari waktu yang tepat, kira-kira waktu yang mana yang cocok untuk kita bisa membawa anak-anak kita sampai ke tujuan kita. Ya, terima kasih atas penjelasannya tadi. Memang mungkin alam dengan adat mungkin di wilayah timur itu mungkin digabungkan mungkin gitu ya ceritanya. Ya memang gitulah, mungkin kalau di daerah kami kapan saja bisa, kalau di daerah kami mungkin karena keda mungkin di sana, jadi acara musim padi, acara nanam sampai selesai mungkin bukan dari nanam sampai selesai mungkin. Jadi karena itu ada kesibukan di sawah atau di kebun, sehingga mungkin sana mungkin tidak ada kegiatan adat-adat gitu, ada pesta adat. Ya, mungkin kita bisa menentukan kira-kira mulai kapan lah ada cara, ada. Nanti itu nanti kita menentukan. Menyesuaikan memahami. Nah, kami bisa menyesuaikan lah kalau kami itu. Jangan sampai saya mungkin melanggar tradisi di sana. Ya memang karena pestanya kan di Bandung. Ya. Nah, rencanakan di Bandung. Ya memang bisa juga, tapi mungkin kita kan lihat karena faktor alam lah. Mungkin kalau musim antara nanam sampai panen ini mungkin cuaca kurang baik, mungkin gitu ya di sana mungkin ya. Nah, mungkin pesawat juga mungkin belum tentu. Jadi perjalanan bisa saja kan. Jadi mutar mungkin ke Makassar dulu mungkin pesawatnya. Supaya jangan sampai ada halangan lah ya. Mungkin kami bisa menyesuaikan lah. Kalau misalnya kapan pestanya, kapan atau pernikahannya kapan, kalau menurut kami ya kami serahkan aja sama keluarga. Karena di Bandung bebas-bebas aja, mau besok silahkan, kan gitu. Semakin cepat semakin lebih bagus. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih bagus, karena semakin begini ya. Namanya kita manusia, kalau terlalu lama takut basi loh. Cintanya itu nanti lama-lama siapa tahu ada lebih yang bagus di sana dilihat kedua belah pihak, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik. Bahaya itu. Walaupun saya menyarankan kedua anak ini pakai kacamata kuda. Iya, jangan lirik kiri kanan, harus lurus ke depan. Bahwasannya Sylvia lah yang tercantik. Beribu-ribu bintang di langit, cuma satu yang Cuman dia bukan ini ya ceritanya.